107,9 Radio Komunitas KKFM. Kembali lagi hadir bersama 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Talia Fikratur Rashidah di program Talk Show. Kali ini di edisi Selasa 4 Agustus 2020. Saya hadir selama 2 jam ke depan bersama narasumber kita, yakni Ibu Sarjuningsih, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kediri. Ya, nanti kita akan menemani Sohib Kampus semua selama 2 jam ke depan dari jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pelecehan seksual. Dan untuk Sohib Kampus yang ingin berinteraksi ataupun bertanya dan request lagu bisa langsung SMS atau WA di nomor 085745552500. Atau Sohib Kampus juga bisa langsung mampir ke akun sosial media KKFM. Facebooknya ada di KKFM Spasi Kediri dan Instagramnya ada di @KKFM. Sohib Kampus yang lagi jauh juga bisa streaming KKFM lewat www.iainkediri.ac.id. Oke, Rosi bakal tunggu sampai nanti jam 3 sore. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sohib Kampus, dimana saja Anda berada. Salam ketemu kembali dengan kami dari PSGA IAIN Kediri. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini PSGA dalam acara ini akan membahas tentang SOP pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di PDKIN. SOP ini adalah produk dari PSGA, di mana SOP ini merupakan respon dari SK Dirjen tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. SOP ini adalah merupakan bentuk konkret daripada ikhtiar IAIN Kediri, khususnya PSGA, untuk membuat pedoman tentang pelaksanaan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam negeri. SOP ini telah memenuhi ketentuan daripada SK Dirjen itu, yang terdiri dari 17 bab dan 37 pasal. Memang begitu banyak masalah yang harus kita tuangkan di dalam SOP ini, sehingga nampak SOP ini sangat tebal sekali, ya. Namun demikian, SOP ini nanti masih ada perjalanan lagi, nanti proses perjalanan yaitu peng-SK-an, di-SK-kan oleh rektor. Nah, ini baru draft yang akan kita bahas di sini. Namun demikian, draft ini sudah dirasakan memenuhi ketentuan dan memenuhi standar operasional daripada pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Bab yang pertama itu berisi tentang ketentuan umum, ya. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa dalam peraturan rektor itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa, atau yang bertentangan dengan kehendak seseorang, serta dalam kondisi seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, secara psikis, seksual yang dilakukan oleh atau kepada sivitas akademika IAIN Kediri. Nah, ini yang dimaksud dengan peraturan ini, yang terkait dengan pelecehan seksual. Kemudian
bahwa pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan penanganan, bahwa penanganan itu adalah segala upaya untuk menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku atau terlapor, dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Jadi di sisi penanganan ini ada upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Rektor IAIN Kediri. Kemudian yang keempat adalah tentang perlindungan. Apa itu perlindungan? Yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga, namanya ini keluarga korban maksudnya, atau saksi. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pemulihan? Bahwa pemulihan itu adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum, pendampingan psikososial dan keagamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban. Di sini karena di sini ada 4 fakultas, maka di sini SK rektor tersebut adalah akan ditembuskan kepada pimpinan fakultas masing-masing dan program pasca sarjana. Kemudian yang dimaksud sivitas akademika itu adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang sehari-hari kita kenal dengan istilah karyawan. Itu namanya tenaga kependidikan. Oleh karena itu tenaga kependidikan itu kita artikan sebagai kelompok masyarakat atau orang yang mengabdikan diri, yang diangkat dengan tugas utama untuk menunjang kependidikan tinggi di institut, baik aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil, atau non aparatur sipil negara. Karena sekarang di lingkungan kita, dosen kita itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah dosen PNS, kemudian dosen DTN. DTN itu dosen tetap non PNS, dan kemudian ada dosen honorer. Ya, itu kategori status dosen kita. Sementara di tenaga kependidikan itu ada 2, yaitu tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer. Ini semua namanya adalah sivitas akademika, dan itu menjadi sasaran dan objek daripada SOP perlindungan dan penanganan pelecehan seksual tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan warga kampus adalah semua warga yang berada di lingkungan kampus, baik mahasiswa, kemudian karyawan, dosen maupun tenaga keamanan, namanya warga kampus. Nah, sekarang pelaku itu siapa? Pelaku atau aktor yang melakukan pelecehan seksual. Yang di sini dimaksud adalah anggota dari sivitas akademika, ya, atau tenaga pendidikan dan warga kampus IAIN Kediri yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, saksi siapa saksi? Saksi itu adalah setiap orang yang memberikan keterangan
guna kepentingan pemeriksaan persidangan, baik di sidang Dewan Majelis Etik tentang tindakan kekerasan seksual yang ia alami, yang ia lihat atau yang ia dengar sendiri atau dengar dan diketahui dari korban. Kemudian yang bab 2. Bab 2 itu isinya adalah tentang azas dan tujuan dari SOP tersebut. Itu pasal 2 isinya adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu didasarkan pada azas. Yang pertama adalah azas penghargaan, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Kemudian azas yang kedua adalah azas non-diskriminasi. Yang ketiga azas kemanfaatan, dan yang kelima adalah azas kepastian hukum. Nah, itu artinya azas-azas yang mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi di sini tujuannya jelas bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah untuk menghargai atas harkat dan martabat manusia. Kemudian pasal yang ketiga yaitu tentang pencegahan dan penyelesaian kekerasan seksual, itu bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh atau terhadap sivitas akademika, tenaga pendidikan, dan warga kampus IAIN Kediri. Jadi di sini yang namanya korban itu bisa siapa saja. Mungkin dosen juga bisa bukan pelecehan seksual. Di sini mungkin karyawan juga bisa menjadi korban, dan mahasiswa juga bisa menjadi korban. Kemudian tujuan yang kedua adalah menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Apa ini ketiga hal ini? Menangani yaitu menangani langsung masalah yang terkait dengan tindakan pelecehan seksual. Melindungi adalah melindungi hak dan martabat tadi. Dan yang ketiga memulihkan, itu adalah memulihkan nama baik dan citra diri dari korban. Kemudian yang keempat adalah tujuan untuk menindak pelaku siapapun di sini, tidak pandang bulu. Ini yang disebut dengan non diskriminatif tersebut, bahwa siapapun pelakunya harus ditindak, karena kita berasaskan semua orang itu sama di depan hukum, namanya kesetaraan. Jadi akan menindak semua pelaku pandang bulu. Kemudian yang keempat bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Ini menjadi cita-cita kita bersama, bahwa kampus PTKIN ini harus bisa mencerminkan nilai-nilai akhlak dan moral yang Islami. Itu yang akan mewujudkan daripada kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Kemudian bab ketiga, ruang lingkup daripada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu meliputi ada 6 di sini. Meliputi tentang pencegahannya. Pencegahan di sini berarti ada upaya preventif. Bagaimana caranya mencegah terjadinya pelecehan seksual, misalnya dari sarana dan prasarananya. Kemarin kita sudah jelaskan pencegahannya dengan cara menciptakan sarana dan prasarana itu yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi tidak ada sarana yang berlaku secara khusus. Jadi ini namanya ada macam
keterbukaan ruang. Keterbukaan ruang. Kemudian penanganan itu berarti ketika tindakan pelecehan seksual itu telah terjadi, maka ada penanganan. Nah, pemeriksaan itu adalah dalam rangka untuk klarifikasi benar tidaknya terjadi pelecehan seksual. Nah, pemeriksaan ini berlaku untuk kedua belah pihak, baik untuk korban maupun untuk pelaku. Perlindungan itu otomatis bahwa terutama korban di sini harus kita lindungi hak-haknya, ya. Nama baiknya, ya, harga dirinya harus kita lindungi. Tapi begitu pula pelaku juga bisa mendapatkan perlindungan apabila tuduhan terhadap tindakan pelecehan seksual itu tidak terbukti, maka hak yang dalam tanda kutip pelaku tadi harus dilindungi dalam bentuk pemulihan nama baik. Jadi di sini kemungkinan dalam tanda kutip pelaku juga mendapatkan perlindungan apabila tuduhan tindakan pelecehan seksual itu tidak terbukti. Kemudian yang kelima adalah pemulihan. Nah, pemulihan ini kemarin kita sudah berbicara bahwa di dalam proses pemulihan itu meliputi 3 aspek, yaitu pemulihan psikologi, kemudian pemulihan dari aspek keagamaan, dan kemudian pemulihan dari aspek hukum. Jadi proses atau mekanisme penanganan korban ini dipusatkan kepada pemulihan terhadap ketiga aspek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penindakan pelaku. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk pelaku yang dari mahasiswa itu berbeda cara penanganannya dengan pelaku yang itu dari dosen atau karyawan, karena status itulah yang kemudian membedakan. Ketika mahasiswa sebagai pelaku, maka penindakan pada pelaku ini adalah bahwa dia harus diperiksa dulu, ya, diperiksa. Kalau terbukti dia melakukan berdasarkan saksi-saksi, maka pelaku ini mahasiswa dalam tanda kutip ya, ini harus diberi peringatan. Diberi peringatan itu ketika terjadi baru pertama kali diperingatkan, dan kemudian diislahkan kepada korbannya, harus meminta maaf kepada korban. Kemudian apabila pelaku itu melakukan yang kedua kalinya, maka dia juga harus diperiksa, dan kemudian didatangkan saksi-saksi. Terus kemudian dia harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Namun jika dia akan mengulangi untuk yang ketiga kalinya, maka untuk yang ketiga kalinya tanpa ada pemeriksaan langsung ada pemecatan. Dia harus dikeluarkan dari kampus, dipecat dari kampus. Karena apa? Karena kalau sudah ketiga kalinya itu berarti memang dia tidak bisa melakukan perubahan atas perilakunya. Kalau dalam istilahnya nggak bisa tobat. Yang seperti ini nggak bisa kita harapkan dari mahasiswa seperti itu. Lebih baik kita amputasi saja, yaitu dengan dipecat, ya, dikeluarkan dari kampus. Kemudian kalau dosen, kalau pelakunya itu dosen, maka juga proses penindakannya berbeda. Karena dosen itu yang PNS itu karena ada ketentuan hukumnya, ya, ada ketentuan hukum yang mengatur tentang disiplin dan etika daripada PNS itu.
berdasarkan etika dan norma yang ada di dalam peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 50 tahun 2010. 53 maksud saya. Ya, PP nomor 53 tahun 2010. Ya, itu ketentuan disiplin PNS. Ya. Kemudian yang untuk DTN itu berdasarkan kode etik dosen DTN. Kita punya kode etik dosen, sebagaimana kita juga punya kode etik mahasiswa. Ya. Tapi memang yang namanya penindakan itu harus bertingkat, ya. Tidak bisa sekali melakukan itu langsung diproses hukum, tidak. Jadi harus berproses. Semuanya ada azas yang namanya azas pemaafan jika yang masih pertama kali. Yang kedua ketika sudah tidak ada maaf. Ya. Kemudian yang bab 4 yaitu tentang pencegahan. Ini tercantum dalam pasal 5 bahwa IAIN Kediri melakukan pencegahan kekerasan seksual itu dengan cara 1. Menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan seksual di lingkungan IAIN Kediri. Mungkin tekniknya bisa melalui seperti ini, seperti melalui media elektronik atau melalui tulisan-tulisan atau melalui melalui banner-banner atau flyer dan sebagainya, cara sosialisasi supaya semua mahasiswa itu mengerti tentang informasi tentang pencegahan kekerasan seksual ini. Kemudian yang kedua adalah menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual. Ya, kita menyediakan program. Ya, program apa kira-kira yang sesuai dengan upaya pencegahan kekerasan seksual? Ya, contohnya seperti misalnya tentang sekolah gender. Ya, sekolah gender juga dalam rangka untuk memberikan wawasan kesetaraan gender. Nah, dengan wawasan kesetaraan gender itu antara warga kampus baik yang laki-laki maupun perempuan akan bisa memperlakukan lawan jenis itu secara adil dan tidak akan terjadi pelecehan. Ya, kemudian memberikan materi anti kekerasan seksual dalam suatu kegiatan kepada sivitas akademika IAIN Kediri. Ini bisa berbentuk seminar, bisa berbentuk workshop, atau bisa berbentuk kajian-kajian. Ya, yang itu semuanya adalah materi anti kekerasan seksual. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pemahaman warga kampus tentang apa itu anti kekerasan seksual melalui orientasi pengenalan akademik kampus seperti BPAK ini. Jadi momen yang paling strategis untuk mensosialisasikan tentang penanggulangan kekerasan atau pelecehan seksual di kampus itu adalah di momen PPAK ini. Ya. Karena tahun ini PPAK adalah melalui daring, ya, di mana waktunya juga sangat terbatas. Akhirnya PSGA ini berjuang untuk mendapatkan momen untuk itu, tapi belum berhasil. Tapi akan diberi waktu setelah momen PPAK. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana nanti. Ya. Kemudian melalui perkuliahan, kalau kemarin saya sudah menjelaskan bahwa di dalam kurikulum harus ada yang namanya muatan kesetaraan gender dan tentang pencegahan
pelecehan seksual. Kemudian melalui diskusi atau melalui pelatihan-pelatihan, ya, baik itu yang indoor maupun outdoor, ya, atau melalui media elektronik seperti radio KKFM ini atau KKTV, atau melalui media cetak, ya, lainnya seperti yang kita miliki saat ini beberapa jurnal yang sudah kita terbitkan, bahwa di IAIN ini sekarang sudah ada 17 jurnal ya, di kalangan dosen, dan di mahasiswa ada 3 jurnal. Ini sudah cukup banyak. Nah, kemudian yang kelima adalah mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi secara berkala dan teratur tentang kekerasan seksual yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Bahwa kita tahu bahwa yang namanya kekerasan seksual itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila. Mungkin akan kita sambung lagi, ya, setelah ini. Terima kasih. Pembahasan kita tentang SOP IAIN sendiri tentang pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual. Oke, ya. Yang keenam adalah mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi sivitas AKK IAIN Kediri. Jadi idealnya memang kita punya klinik, ya, punya klinik, tempat ruang konsultasi untuk pencegahan untuk korban kekerasan seksual ini. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman. Ya, kemarin sudah kita gambarkan bagaimana suasana ruang kampus yang aman, ramah dan nyaman. Ya, di antaranya adalah kampus itu harus memiliki cahaya yang terang. Kemudian ventilasi daripada kampus itu, ya, cukup memberikan udara yang segar. Kemudian dapat diakses oleh semua orang, dan yang ketiga adalah sangat transparan, artinya tidak ada ruang yang tertutup. Itu yang namanya penataan ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman. Kemudian di pasal berikutnya, nah sekarang coba apakah kampus kita, ruang-ruang kuliah kita atau ruang-ruang pelayanan kita sudah bisa dianggap sebagai ruang yang aman, ramah dan nyaman? Itu mengidentifikasinya sangat mudah, ya, sangat mudah. Apabila ketika ada orang di dalam, orang di luar bisa melihat dengan sangat jelas, ya, itu berarti ruang ini aman dan nyaman. Ya. Kemudian pasal yang ke-6 tentang pencegahan. Ya, pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 tadi, ya, dilakukan oleh rektor, oleh dekan, ya, oleh direktur pasca sarjana, serta pimpinan unit kerja terkait yang tergabung dalam Dewan Kode Etik. Jadi yang melaksanakan, ya, yang melaksanakan pencegahan itu adalah dari atas, itu dari rektor sampai ke tingkat program studi di prodi. Nah, itu yang melaksanakan pencegahan. Kemudian pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 tadi, ya, itu melalui proses seperti konsultasi, ya, seperti
mengakses ya, hubungan kerja antara pimpinan ya, dari rektor sampai kepada dekan dan program studi, dan itu harus semuanya melakukan pencegahan secara terintegrasi ya. Jadi garis yang sepadan antara rektor, dekan, dan di program studi di prodi itu harus garis lurus cara pencegahan pelecehan seksual. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi item-item dan poin-poinnya sama dari rektor sampai kepada prodi. Kemudian bab 5 ya. Bab 5 tentang sistem pelayanan terpadu dan unit layanan terpadu. Apa itu? Ya, layanan terpadu itu ya, bahwa sistem layanan terpadu itu terdiri atas yang pertama adalah konsultasi terhadap seluruh sivitas akademika IAIN Kediri. Nah, kemudian pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. Yang ketiga adalah proses pemeriksaan baik terhadap pelaku ya, maupun terhadap korban. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan, yaitu pemulihan terhadap korban ini. Kemudian layanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut adalah meliputi layanan medis. Jadi korban kekerasan seksual itu nanti bisa kita berikan layanan medis. Bagaimana caranya? Karena kampus kita belum memiliki klinis medis, dan kita harus meminta bantuan kepada rumah sakit atau puskesmas apabila pelecehan seksual tersebut ya, bisa meninggalkan bekas. Bekas ini bekas yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua adalah konseling. Konseling, kalau kemarin kita sudah membahasnya bahwa konseling di layanan terpadu itu dalam bentuk konseling psikologi, konseling agama, dan konseling hukum. Kemudian pendampingan, ya, pendampingan ini adalah upaya yang dilakukan selama proses pemeriksaan sampai kepada proses pemulihan ya, itu yang namanya pendampingan. Kemudian perlindungan keamanan. Jadi korban ini selama dalam proses penanganan itu harus mendapatkan perlindungan keamanan, karena posisi korban ini sangat rentan ya, sangat riskan dan sangat sensitif ya, terutama ancaman dari pihak luar. Nah, ini. Oleh karena ini perlu kita lakukan perlindungan keamanan. Bagaimana teknis perlindungan keamanan itu? Ya, jika memang keamanan korban itu sangat terancam misalnya, maka kita harus bisa bekerja sama dengan keluarga. Tapi kalau keluarga itu berada di luar kota misalnya, sementara mahasiswa atau korban ini berada di sini dalam kondisi status kos atau kontrak, maka kita harus bisa memberikan perlindungan itu yang kita berikan namanya yang rumah singgah. Tapi IAIN belum punya rumah singgah. Bagaimana caranya? Maka yang dijadikan rumah singgah adalah rumah dosen kita yang memang terlibat sebagai tim konseling atau vokal point. Artinya di sini perlindungan itu tidak berasal dari pihak luar, tapi berasal dari tim konseling atau tim vokal point ya, yang dirasakan dapat memberikan perlindungan. Jadi rumah singgahnya adalah rumah daripada dosen konseling ini.
perlindungan atas kerahasiaan identitas. Nah, ini. Jadi korban yang telah melapor itu akan kita jaga rahasia identitasnya. Jadi hanya tim konseling saja yang mengetahui identitas mahasiswa yang menjadi korban. Oleh karena itu mahasiswa ketika mengalami tindakan pelecehan seksual tidak perlu merasa khawatir, takut akan ketahuan identitasnya. Ini identitas akan dirahasiakan, ya. Jadi yang tahu hanya tim konseling, kemudian focal point itu yang bisa mengetahui. Ya. Karena itu tidak perlu ada rasa takut untuk melapor apabila mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan lain yang diperlukan. Apa maksudnya di sini? Jadi di sini pelayanan terpadu itu tidak hanya sekedar konseling psikologi, keagamaan dan hukum, tetapi apabila diperlukan pelayanan lain, misalnya bahwa si korban ini sudah tidak nyaman lagi misalnya menempuh pendidikan di IAIN, dia ingin pindah saja untuk bisa menghapus luka batin atau menghapus kenangan yang pahit, maka kalau ingin pindah bisa meminta bantuan kepada IAIN Kediri atau kepada PSGA untuk bisa membantu mencarikan kampus yang ramah, yang dirasakan ramah dan aman bagi dia. Ya, memang ini sangat subjektif sekali, namun kalau memang itu diperlukan, maka tim layanan terpadu ini akan melakukan sampai sejauh itu. Ya, ini dalam rangka untuk pemulihan korban. Ya, jangan sampai korban ini sudah ditangani oleh tim, tetapi masih menyimpan trauma yang itu akan mengganggu proses belajar di IAIN Kediri. Nah, oleh karena itu apabila memungkinkan dia ingin pindah, maka akan difasilitasi oleh tim untuk bisa mencari kampus yang dirasakan aman. Kemudian untuk pendampingan, ya, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C tadi dapat dibantu ya, oleh konselor, ya, oleh psikolog, ya, oleh focal point, oleh pendamping hukum atau pendamping keagamaan. Nah, di sini PSGA IAIN Kediri akan menggandeng UKM dari mahasiswanya, yaitu dari UKM advokasi yang selama ini kita sudah melakukan kerjasama ya, antara UKM advokasi dengan PSGA. Nah, oleh karena itu ini nanti harus diperkuat lagi untuk bisa melakukan pendampingan kepada korban pelecehan seksual. Nah, jadi ada unit kajian mahasiswa itu nanti kajian unit kegiatan mahasiswa itu yang bisa menjadi mitra ya, daripada PSGA, yaitu KM advokasi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah yang dimaksud dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban. Ya, jadi di sini pendamping itu tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi dua-duanya harus ada. Ya, tergantung mana nanti yang dibutuhkan. Ketika korban itu berjenis kelamin perempuan, maka nanti pendampingnya juga perempuan. Tapi kalau korban itu nanti adalah laki-laki, maka nanti pendampingnya adalah laki-laki. Ya. Kemudian yang kelima, tentang pemeriksaan. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi huruf C, dilakukan sejak persyaratan berkas laporan yang diterima. Jadi ketika mahasiswa itu melapor terjadinya tindakan pelecehan seksual, di situ sudah dilakukan proses administrasi
yaitu administrasi pelaporan, ya, mengisi berkas-berkas, form-form yang perlu diisi, ya, yang telah disediakan oleh unit layanan terpadu, ya. Korban harus mengisi form-form itu, ya. Nah, form-form itu harus diisi dengan lengkap, ya. Maka nanti ada butir-butir yang dicantumkan di situ, ya. Bagaimana proses terjadinya pelecehan seksual itu, kemudian saksinya siapa, kemudian sudah berapa kali pelaku itu melakukan tindakan pelecehan seksual itu, dan kemudian seberapa lama korban ini mengenal pelaku. Itu nanti item-item yang ada di dalam berkas-berkas laporan. Kemudian sistem layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikoordinasikan oleh PSGA. Jadi tim leadersnya di sini adalah memang PSGA dan tim klinik psikologi bersama wakil rektor 3, yaitu bidang kerjasama dan kemahasiswaan, ya. Jadi ketika korban itu melibatkan mahasiswa, maka pejabat rektorat yang terlibat adalah wakil rektor 3. Tetapi ketika, ya, pelaku itu adalah dosen, ya, itu nanti yang terlibat adalah wakil rektor 1 yang akademik dan wakil rektor 2. Ini bagian administrasi, bagian ini sumber daya manusia, itu di wakil rektor 2. Nah, kemudian pasal 8, bahwa unit layanan terpadu itu adalah unit layanan terpadu di IAIN Kediri yang berkedudukan di lingkungan kampus IAIN Kediri. Jadi ruang unit layanan itu harus wajib ada di dalam kampus IAIN Kediri, tidak boleh tidak. Jadi kalau di luar itu bukan namanya, bukan layanan terpadu IAIN, ya. Maka saya mohon kepada pimpinan nanti PSGA diberi ruang untuk unit layanan terpadu ini, ya. Kemudian unit layanan terpadu itu dikelola oleh pengurus dan anggota yang dibentuk oleh PSGA berdasarkan SK rektor, ya. Nah, kemudian sekarang bab 6, ya, bentuk kekerasan seksual. Seperti apa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang itu akan mendapatkan sanksi-sanksi, ya, oleh IAIN Kediri, ya. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan rektor ini adalah yang pertama, pelecehan seksual baik yang berbentuk verbal maupun non-verbal, ya. Yang verbal itu bisa berbentuk kata-kata atau kalimat, ya, atau berbentuk sikap perilaku yang empirik, itu namanya verbal karena tampak, ya. Kemudian yang non-verbal, ya, itu bisa berbentuk chatting, ya, bisa berbentuk chatting, ya, bisa berbentuk gambar-gambar, ya, itu namanya non-verbal, ya. Kemudian intimidasi seksual. Apa itu intimidasi seksual? Ya, ya, intimidasi itu ancaman, ya, ancaman terhadap organ atau tubuh, ya, tubuh seseorang, ya, yang itu mengandung nafsu seksual, namanya intimidasi seksual. Kemudian eksploitasi seksual. Apa itu eksploitasi seksual? Yaitu menggunakan anggota tubuh seseorang itu untuk melakukan, ya, tindakan yang itu berbentuk eksploitasi, yaitu
sebuah bentuk pemberdayaan, pemanfaatan, ya, pemanfaatan. Kemudian yang keempat adalah pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi ini sudah termasuk pelecehan atau kekerasan seksual. Ya. Kalau sudah ada pemaksaan aborsi itu berarti terjadi tindakan kekerasan seksual, itu sudah ada sanksinya sendiri, apalagi masuk kepada pemaksaan aborsi. Ini berarti hukumannya double, ya. Ini pasti adalah di ranah pidana, ya. Kemudian berikutnya adalah perkosaan dan pencabulan, ya. Kalau perkosaan itu sudah berbentuk tindakan, kalau pencabulan itu masih bisa berbentuk kata-kata atau sikap atau bahkan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu juga bisa termasuk kategori pencabulan apabila, ya, itu bermakna tentang pornografi atau porno aksi. Kemudian pemaksaan pelancuran, mungkin kalau yang seperti ini tidak terjadi, kita berharap itu tidak terjadi. Ya. Kemudian perbudakan seksual, ya, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi. Kita tidak berharap ada perbudakan seksual di lingkungan kampus. Kemudian ada penyiksaan seksual. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual yang digital. Jadi kekerasan seksual digital ini bisa menggunakan alat komunikasi, ya, alat informasi dan komunikasi. Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, ya, seperti pacaran, ya, itu bisa terjadi kekerasan seksual. Memang yang sering terjadi ini adalah relasi personal, ya, ketika pacaran yang kemudian tidak ada hubungan yang harmonis, ya, maka akan terjadi apa yang disebut dengan kekerasan seksual. Berikutnya tentang pelecehan seksual pada pasal 10 ini, ya, bahwa pelecehan seksual itu dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang terkait dengan hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Jadi pelecehan seksual itu termasuk menggunakan siulan, ya, bersiul-siul ketika ada cewek berjalan, ya, main mata, kemudian ucapan yang bernuansa seks, kemudian mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, ya, seperti colekan atau sentuhan di bagian tubuh korban. Ini namanya pelecehan seksual. Kemudian intimidasi seksual, ya, tadi sudah saya sebut intimidasi yang mengandung ancaman-ancaman itu yang tapi berbau seks, ya, adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut, ancaman, ya, atau penderitaan psikis pada korban.
Intimidasi seksual itu bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, melalui surat atau melalui SMS, email, ya, atau media sosial yang lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian daripada intimidasi seksual, ya. Kemudian apa itu eksploitasi seksual? Eksploitasi seksual itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang. Nah, ya. Jadi eksploitasi seksual itu terjadi karena akibat ada dominasi kekuasaan. Ya. Salah satunya terlalu berkuasa, terlalu mendominasi. Misalnya pacaran itu, ya, dominasi kekuasaan itu berada pada tangan laki-laki. Ini yang kemudian sering terjadi tindakan eksploitasi seksual, ya. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Lagi kajian kita tentang pelecehan seksual ini. Kita lanjutkan tentang eksploitasi seksual tadi, bahwa eksploitasi seksual itu terjadi apabila ada ketimpangan, ya, ada ketimpangan kekuasaan. Di sini ada semacam penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, ya, atau dalam bentuk sosial, politik dan lain-lain. Praktek eksploitasi seksual itu yang kerap ditemui adalah menggunakan alasan-alasan yang sangat please, yaitu tentang kemiskinan perempuan, sehingga ia masuk dalam perangkap katakan prostitusi atau pornografi, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan aborsi, ya. Pemaksaan aborsi itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 tadi, huruf D adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan atau kekerasan, ya. Dan kemudian melakukan ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan untuk menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Biasanya pemaksaan aborsi ini ketimpangan, ya, ketimpangan kuasa itu melebihi batas sehingga laki-laki itu bisa dengan sombongnya melakukan pemaksaan kepada perempuan untuk melakukan aborsi karena tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh perempuan, ya. Kemudian perkosaan atau pencabulan, ya. Perkosaan atau pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 tadi, ya, huruf E adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seks yang dilakukan dengan kekerasan, kemudian ancaman kekerasan, penahanan, ya, kemudian tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan dan tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk menggunakan untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal atau dalam sistem hukum Indonesia, ya, istilah itu digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi. Nah, itu, ya. Ini mungkin kalau kita jelaskan nampak terdengar sangat vulgar, ya.
tapi demi untuk pengetahuan, maka penjelasan secara terbuka harus kita lakukan bahwa perkosaan itu adalah memaksa, ya, memenetrasi, ya, ke dalam vagina. Itu ya tentu penis, ya, dalam vagina. Dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya, ya, usia yang masih di bawah umur, misalnya, ya. Ini yang sering terjadi adalah biasanya anak-anak yang masih usia di bawah umur itu sering mengalami pencabulan ini, ya. Karena anak-anak seperti ini masih belum mengerti, ya, apa itu arti hubungan seksual, sehingga dengan tipu muslihat, ya, laki-laki biasanya orang yang sudah berumur, ya, sudah tua atau dewasa, ya, sering melakukan pencabulan kepada anak-anak di bawah umur ini, karena anak-anak yang seperti ini mudah sekali dibujuk, dirayu, ya, hanya dengan imbalan materi yang kecil sekali jumlahnya, tapi anak seperti ini bisa dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki seperti itu, ya. Ini yang terjadi pencabulan, ya. Jarang pencabulan itu terjadi pada orang dewasa, ya, kecuali pornografi, ya, atau porno aksi. Kemudian bab selanjutnya adalah pemaksaan, pelacuran, ya. Ini yang insya Allah, ya, tidak terjadi, ya, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi di IAIN Kediri. Tapi jika terjadi itu mudah-mudahan ini adalah mahasiswa yang sudah keluar dari IAIN Kediri, ya. Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf F adalah situasi di mana korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi di sini ada aspek komersialisasi seks, ya, yang fenomena yang seperti ini sering kemudian menjadi pekerja seks, ya. Kemudian ada perbudakan seks, ya, perbudakan seksual, bahwa perbudakan seksual itu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf G tadi, adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik. Jadi pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apa saja, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. Namanya perbudakan seksual. Jadi di dalam perkawinan pun bisa terjadi perbudakan seksual apabila memang perkawinan itu adalah dalam rangka untuk melindungi perbuatan kriminal tersebut. Kemudian penyiksaan seksual, bahwa penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf H adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksa, ya, memaksa atau
menggunakan orang ketiga berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Nah, ya, jadi penyiksaan seksual itu sudah masuk ya kategori yang namanya kriminalisasi seks tadi ya, kriminalisasi seks, bahwa tindakan yang untuk menyerang ya organ khususnya adalah organ seks ya seseorang yang dilakukan dengan sengaja ya, dengan paksa sehingga menimbulkan rasa sakit ya. Biasanya orang yang diperkosa itu adalah salah satu bentuk daripada ini ya, karena orang diperkosa itu adalah dipaksa ya, sehingga kemudian akibatnya adalah ada penderitaan baik secara fisik maupun non fisik ya. Nah, kemudian kekerasan digital, kekerasan seksual yang bersifat digital, apa itu ya? Dalam pasal 18 SOP ini bahwa kekerasan seksual digital itu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf I adalah kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial atau yang lainnya ya. Antara lain misalnya cyber grooming ya. Apa itu cyber grooming ya? Yaitu pendekatan untuk memperdaya penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh ataupun ekonomi untuk dilecehkan atau ditipu. Nah, ini yang sering terjadi di media sosial ya. Jadi ketika ada interaksi di media sosial yang kemudian itu memanfaatkan performa tubuh seseorang, kemudian dimanfaatkan untuk misalnya kemudian tubuhnya yang molek, kemudian dilihat dari performa ini orang kaya, ini dari mahasiswa misalnya, kan kelihatan ya orang itu dari tampilan itu kelihatan. Dan ini bagi pelaku kriminal cyber grooming ini itu bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi ya. Misalnya disuruh melakukan telanjang, kemudian suruh di videoin, terus videonya suruh mengirim ke dia. Ini namanya cyber grooming. Kemudian cyber harassment, yaitu pengiriman teks untuk menyakiti atau menakuti atau mengancam atau mengganggu ya. Pengiriman teks secara terus-menerus dengan memanfaatkan teknologi baik internet ya, ponsel ataupun perangkat lain yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu dan menakut-nakuti atau mengancam ya, seseorang ya. Itu namanya cyber harassment ya, kekerasan. Kemudian berikutnya adalah illegal content. Ini juga sering kita temui di media sosial ya. Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, kemudian melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi ya, disebut dengan cyber pornografi. Kemudian yang keempat adalah morphing, yaitu penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web. Itu yang termasuk kategori kekerasan digital, kekerasan seksual digital. Atau ada lagi yang namanya surveillance
tracking atau cyberstalking, ya, penggunaan teknologi untuk menguntit atau memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban. Kemudian berikutnya adalah seperti pelacakan GPS melalui ponsel, pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin, kemudian memasuki chat room yang seringkali diakses korban. Kemudian online prostitution, ya, prostitusi online, yang ini sering kali kita baca, kita lihat, kita dengar. Itu yang biasanya melibatkan kelompok sosialita, ya. Dan ini biasanya online prostitution ini adalah prostitusi yang berbayar mahal, prostitusi berkelas, yang berbeda dengan prostitusi lokalisasi, ya. Ini, ya. Kemudian berikutnya tentang apa yang disebut dengan revenge porn atau non konsensual atau pornografi, ya, revenge porn, non konsensual pornografi. Apa itu, ya? Istilah-istilah digital yang mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu istilah ini karena belum familiar, ya. Kalau mahasiswa yang di lingkungan PTKIN, istilah ini mungkin masih jarang, ya, didengarkan, ya. Yaitu kegiatan yang menyebarkan foto atau video intim, ya, video intim seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam, ya, dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media sosial. Ini ada memang faktor faktor yang keteledoran biasanya, ya. Kalau seseorang itu sering melakukan hubungan intim, kemudian sering juga ini diabadikan di dalam video. Nah, ini suatu saat video itu akan dimanfaatkan oleh orang lain yang itu berbentuk misalnya tentang balas dendam, ya. Ini yang seringkali kita temukan di dalam dunia kriminal, ya. Insyaallah mahasiswa di IAIN ini belum pernah terjadi hal yang semacam ini. Kemudian yang terakhir itu adalah shecking, ya. Apa itu? Yaitu kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin, ya, kemudian pengiriman pesan ajakan berhubungan intim dan lain-lain. Yang seperti ini mungkin beberapa, ya, sering kita mendengar, ya, bahwa di dunia maya seringkali terjadi peristiwa sexting, ya. Kita tidak kenal pun kadang-kadang dikirimi gambar-gambar yang porno seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi jadi bentuk-bentuk ini, ya, bentuk-bentuk kekerasan seksual, ya. Kemudian bab 7 tentang pemulihan korban,
masuk dalam pasal 19 ya, bahwa pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf D dilakukan terhadap korban proses pemeriksaannya sampai pasca persidangan, yaitu sejak pelaporan ya, selama korban itu melakukan pelaporan ya. Jadi pemulihan itu adalah ada proses atau perjalanan waktu ya, dari awal pelaporan itu sampai kepada persidangan ya, persidangan. Nah, itu namanya pemulihan ya. Kemudian apa saja itu tindakan-tindakan pemulihan apa saja yang dilakukan, yaitu layanan kesehatan, kemudian penguatan psikososial ya, kita pulihkan lagi semangatnya ya. Biasanya setelah terjadi pelecehan seksual itu ya, orang atau korban ini menarik diri dari pergaulan sosialnya ya, lebih banyak menyendiri atau mengunci diri ya, membatasi pergaulannya. Nah, ini perlu ada pemulihan yang disebut dengan penguatan psikososial itu. Kemudian pemantauan keadaan korban dan keluarga. Nah, ini, ya. Biasanya yang terjadi bahwa korban kekerasan seksual itu kemudian kalau di masyarakat saat ini ya, itu biasanya banyak menutup diri ya, baik korban maupun orang tua. Karena apa? Ini peristiwa yang memalukan, peristiwa yang bisa menghancurkan martabat keluarga dan harga diri orang tua. Dan karena itu orang tua lebih banyak menempuh cara dengan menutup diri. Yang seperti ini harus mendapatkan penguatan psikososial ya. Kemudian pendampingan spiritualitas atau keagamaan, bahwa korban ini harus kita dampingi secara spiritual ya. Seperti apa teknisnya, bahwa latar belakang kultur mahasiswa YIN itu adalah sangat kuat budaya spiritualitasnya. Oleh karena itu dalam proses pendampingan ini kita selalu tingkatkan, kita selalu ajak korban untuk meningkatkan meningkatkan aktivitas atau ritual-ritual keagamaan agar memiliki rasa kepercayaan diri kembali, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dialami itu adalah merupakan bagian dari proses kehidupan dan itu ada campur tangan daripada kehendak Allah. Kemudian ada penguatan dukungan keluarga atau komunitas untuk pemulihan korban itu. Jadi ketika nanti di YIN Kediri ini banyak vokal point, banyak komunitas-komunitas peduli terhadap korban pelecehan seksual atau pecinta-pecinta kampus anti kekerasan seksual, maka itu nanti diharapkan peristiwa-peristiwa tentang pelecehan seksual itu ya, akan menjadi musuh bersama ya. Jadi ketika nanti komunitas-komunitas mahasiswa anti kekerasan seksual, komunitas mahasiswa yang peduli terhadap korban pelecehan seksual, itu nanti pelaku-pelaku pelecehan seksual itu akan menjadi musuh bersama dari kita semuanya. Kemudian ada jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan
atau pekerjaan di lingkungan IAIN Kediri. Jadi ketika mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual itu, cara pemulihannya adalah menjamin bahwa proses pendidikannya di IAIN harus tetap berlanjut. Ya, jangan sampai ada putus kuliah di sini. Harus kita dukung secara moral, harus kita dukung secara sosial untuk bisa melanjutkan pendidikannya ini, ya. Dan kemudian kalau korban itu berasal dari misalnya pihak ASN misalnya, ya, pihak ASN, maka pelayanan yang kita berikan atau pendampingan yang kita lakukan adalah bahwa status sebagai ASN-nya akan dijamin oleh institut dan hak-haknya akan tetap dibayarkan, dan kemudian nama baiknya harus kita pulihkan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010, ya, itu. Jadi di sini ada perbedaan, ya, pemulihan antara pemulihan korban pelecehan seksual yang menyangkut mahasiswa dan yang menyangkut anggota ASN. Memang memiliki ketentuan yang berbeda karena status ASN itu sendiri dijamin oleh negara, sementara mahasiswa yang menjadi korban adalah ketentuannya dijamin oleh institusi di IAIN. Demikian mungkin penjelasan, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Sambung kembali kajian kita tentang SOP Rektor IAIN Kediri ini tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di IAIN. Bahwa SOP itu, SOP yang akan disahkan oleh rektor itu memiliki azas penghargaan, azas keadilan, azas non-diskriminasi, dan azas kemanfaatan, dan azas kepastian hukum, ya. Dan kemudian tujuannya dari SOP ini adalah mencegah, menangani, melindungi, menindak, dan mewujudkan lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual. Adapun ruang lingkup dari SOP tersebut adalah tentang pencegahan, penanganan, pemeriksaan, ya, pemulihan, dan penindakan pelaku. Ya. Ya. Lalu yang menjadi subjek dari SOP itu adalah seluruh, ya, sivitas akademika IAIN Kediri, baik itu dosen maupun mahasiswa dan tenaga kependidikan. Mereka semua harus mendapatkan perlindungan yang sama, harus mendapatkan penanganan yang sama, dan harus ditindak secara adil, karena semua kita memiliki hak yang sama di mata hukum, ya. Adapun SOP yang akan ditandatangani oleh rektor itu terdiri dari 17 bab, ya, dan 36 pasal, sehingga sangat rinci banget, ya, sangat rinci banget bahwa masalah kekerasan dan pelecehan seksual itu memiliki delik hukum yang sangat kompleks, delik sosial, dan delik kultural, ya, yang sangat kompleks. Oleh karena itu SOP ini, ya, diharapkan itu akan menjadi pemandu, ya,
menjadi legalitas daripada penanganan dan penanggulangan pelecehan seksual di kampus IAIN. Dengan terbitnya SOP ini, kita semua berharap bahwa semua orang yang hidup di kampus IAIN Kediri ini akan mendapatkan rasa aman, akan mendapatkan kenyamanan selama proses pendidikan di IAIN Kediri. Dan SOP ini akan kita harapkan tidak hanya sekedar tajam di dalam tulisan saja, juga menjadi tajam di dalam prakteknya. Demikian ya kajian kita tentang SOP pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual IAIN Kediri ini, dan kita akan lanjutkan di hari dan jam yang sama di minggu depan. Terima kasih ya, sampai di sini sohib kampus kita ya, kita masih bisa kembali berbincang tentang kelanjutan dari topik ini, dan kami mohon ada respon balik daripada mahasiswa, karena SOP ini akan menjadi lebih kuat apabila ada masukan-masukan, ada kritik-kritik dari mahasiswa, karena mahasiswa juga menjadi bagian daripada kampus ini ya, sehingga harus merasakan dan harus memiliki SOP ini menjadi bagian daripada model legalitas hukum ya, yang akan bisa dinikmati oleh seluruh komponen IAIN Kediri ini. Terima kasih, sampai di sini ya. Apabila ada kekurangan baik dalam menyampaikan maupun dalam penjelasan kalimat demi kalimat ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dari PSGA IAIN Kediri. Terima kasih. 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Gak kerasa ya Sohib Kampus, Rosy dan narasumber sudah menemani Sohib Kampus semua selama 2 jam ke belakang. Semoga informasi yang kami suguhkan bermanfaat dan Sohib Kampus semuanya lebih memahami mengenai SOP penanggulangan dan pencegahan kekerasan di IAIN Kediri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa untuk tetap stay tune karena setelah ini akan ada program menarik lainnya. Dan akhir kata, Rosy pamit. 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.